I got so much motherfucking design on right now. What you looking for? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami siswa dan siswi dari SMA Pasaman 4 Bandung. Kami dari kelompok 3 mata pelajaran seni budaya. Perkenalkan, nama saya Al-Nur Aini. Saya di sini sebagai ketua. Dan saya Linda Herunisa sebagai sekretaris. Saya Laila Fitraga sebagai kameramen. Saya Idil Dan saya Asep sebagai editor. Kami di sini akan mengunjungi 2 tempat sekaligus, yaitu Museum UPI dan Galeri Pop Iskandar. Pertama, kita akan mengunjungi Museum UPI. Dan kita akan memperlihatkan suasana yang ada di dalam museum tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fadil, edukator yang akan menyertai kalian dalam tur museum di Museum Pendidikan Nasional. Jadi ini adalah museum yang menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan Indonesia dari masa prasejarah sampai kemudian Indonesia merdeka. Sebelumnya perlu dipahami bahwa di museum ini tidak boleh makan dan minum, dan boleh mengambil gambar tapi tidak dengan flash. Dan mohon untuk tidak menyentuh koleksi berbentuk patung maupun menyentuh kaca. Museum Pendidikan Nasional, Museum Dinas Universitas Pendidikan Indonesia Baru. Kami hadir untuk menjadi bagian penting bagi tumbuh kembangnya hasanah pengetahuan, khususnya bidang pendidikan nasional. Zaman pendidikan klasik ini adalah zaman praksara atau ketika manusia belum mengenal tulisan. Di sini bisa maju di sini. Nah, di sini terdapat diorama yang menggambarkan pola pendidikan pada zaman klasik, yang dimana terjadi pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki diajarkan oleh orang yang lebih dewasa, bisa seorang kepala keluarga ataupun kepala suku, yang diajarkan berguru. Jadi pendidikannya ini bersifat aplikatif. Nah, untuk perempuan diajarkan bagaimana caranya memasak. Gurunya siapa? Gurunya itu adalah orang tua dan juga orang yang dianggap lebih dewasa gitu. Jadi pendidikan pada masa klasik ini adalah pendidikan yang menekankan bagaimana cara mereka bisa hidup dan juga bertahan dalam situasi alam yang mereka tempati. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman pendidikan di mana agama sudah masuk ke Indonesia. Agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu pendidikan yang berbasis militeristik. Jadi siswa laki-laki itu diajarkan untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, dan untuk perempuannya diajarkan untuk membantu Jepang di garis belakang pertahanan, seperti bantuan medis, bantuan logistik, dan juga di dapur-dapur umum. Nah, di sini pola-pola pendidikan Jepang
itu menanamkan ideologi yang namanya Happoichiu. Jadi bagaimana Jepang menanamkan ideologi Jepang yang universal sebagai pemimpin dari bangsa Asia Timur Raya. Dan kemudian setelah Jepang pergi dari Indonesia, kita memasuki masa revolusi fisik 45 sampai 49, yang mana pendidikan belum berjalan secara optimal karena bangunan sekolah-sekolah masih digunakan sebagai barak-barak militer. Tentu itu berkaitan dengan agresi militer Belanda pertama dan kedua pada masa itu, karena politik di Indonesia belum stabil. Nah, akhirnya pada tahun 1950-an itu pendidikan baru muncul dan dijalankan secara optimal, tapi belum bisa memberi fasilitas yang layak. Terlihat di sini beberapa pelajar masih menggunakan baju bebas, jadi belum menggunakan seragam dari teman-teman sekarang. Perkembangan seragam itu bisa dilihat di sana, di mana seragam yang paling sederhana kemudian digunakan juga oleh para bangsawan, sampai kemudian terjadi pemerataan mengenai seragam yang digunakan oleh semua kalangan. Nah, setelah tahun 1950-an itu terjadi pembagian mengenai sekolah kejuruan. Nah, jadi sekolah kejuruan pada masa itu dibagi dalam 5 kelompok. Yang pertama sekolah farmasi. Di sini sekolah farmasi itu terkenal dengan ciri khas seragamnya yang berwarna putih-putih. Lalu ada sekolah SEMEA namanya, sekolah menengah ekonomi atas, yang mana seragamnya baju putih dengan bawahan keren. Dan yang ketiga mungkin teman-teman juga tahu ya bagaimana ini adalah ciri khas dari madrasah dengan baju berwarna hijau dan juga pakaian yang sesuai syariat agamanya masing-masing. Dan di sini yang terakhir yang berwarna coklat adalah sekolah menengah kejuruan berbasis kekhususan tertentu. Nah, seperti dulu ada sekolah yang setingkat SMA itu PGO, SGO, sekolah guru olahraga itu setingkat SMA, juga ada PGA, pendidikan guru agama dan lain sebagainya. Kita lanjut ke sini. Nah, pada tahun 1970-an pemerintah mengusahakan pemerataan pendidikan bagi siapa saja yang memang di Why are you sitting home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Go home, get ahead, life, sleep, internet. I don't wanna talk about the way that you boy. Leave America, Twinkies, follow her. I don't wanna talk about doing this world. Halo guys, hari ini kita lagi di Gria Seni Popo Iskandar yang akrab dengan sebutan GSPI. Bisa kalian lihat, keadaan di sini tuh sangat indah, bersih, dan juga nyaman. GSPI ini merupakan museum seni yang menyimpan lukisan-lukisan karya Popo Iskandar. Gedung ini dulunya merupakan tempat tinggal Popo Iskandar. Berdirinya GSPI memang dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan rekonstruksi aktivitas karya seni. GSPI memang salah satu wujud dari kecintaan Popo Iskandar terhadap dunia seni, terutama seni rupa. GSPI menjadi sebuah museum yang memajang koleksi karya Bapak Popo Iskandar dan juga galeri seni rupa yang dijadikan tempat untuk ruang pameran galeri temporer. Bapak Popo mulai berencana membuat galeri seni rupa di Indonesia semenjak lawatannya ke luar negeri. Terutama tahun 1970-an, dia mendapat inspirasi dari lawatannya ke negara seni Eropa, serta Prancis dan Belanda. Dia melihat banyak museum sederhana dan kecil, namun produktif. Beberapa museum merupakan bekas studio seni Picasso dan Brocquet di kota Paris. Ini adalah biografi dari sang seniman Bapak Popo Iskandar, salah satu tokoh pendidik seni Indonesia, kelahiran 17 Desember tahun 1927 di Garut.
Beliau merupakan lulusan jurusan Seni Rupa di Institut Teknologi Bandung dan menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau dijuluki sebagai pelukis kucing karena kecintaannya terhadap kucing. Selain kucing, beliau juga kerap melukis beberapa hewan seperti ayam jago dan harimau. Beliau wafat pada tanggal 29 Januari tahun 2000. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you can have. Nah guys, ini kita lagi sharing bersama kakak-kakak panitia yang merupakan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia yang termasuk jurusan kesenian. Dan ini teman kita, Aidil dan Asep, sedang bersharing bersama salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau masih sketsa berarti belum jadi di karya. Kalau sekarang mah ada aliran yang memang gambarnya itu sampai sketsa, jadi jadinya itu sampai sketsa. Ya, tapi ini mah lebih ke kan baik. Dan ini kita lagi kegiatan inspirasi bersama Pak Anton yang merupakan anak dari Pak Popo Iskandar. Di kegiatan ini kita sharing, bertukar pikiran, berimajinasi mengenai filosofi dari karya-karya Pak Popo Iskandar.